Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma. Baik, di sini saya sedikit memaparkan mengenai beberapa surah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama surah Al-Ahzab ayat 21, dan kedua surah Al-Insan ayat 30, yang ketiga surah Luqman ayat 18, yang keempat surah Al-Hijr ayat 21. Kita saja masuk ke surah yang pertama, surah Al-Ahzab ayat 21, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Jadi pada ayat ini Allah memperingati orang munafik bahwa sebenarnya mereka dapat memperoleh teladan yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang kuat imannya, berani, sabar, tabah dan menghadapi segala macam cobaan. Nah, dari ayat ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan maupun perlakuan. Dan di sini bahwasanya kita manusia ini memang tidak bisa lepas dari namanya ujian dan cobaan. Sudah sebuah kewajaran bagi kita umat manusia. Namun musibah yang datang itu tidak serta-merta sebagai hal yang buruk. Datangnya musibah juga dapat mengandung hikmah di balik terjadinya. Mungkin kebanyakan dari kita manusia ini yang mengalami musibah cenderung beranggapan bahwa musibah, teguran hingga bencana itu merupakan sebuah cobaan dari Allah. Jadi dengan bagaimana cara kita menghadapi musibah itu, yaitu dengan cara sabar menghadapi musibah dan selalu menahan diri terhadap apa-apa yang kita benci, dan selalu berikhtiar, yaitu tetap melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan. Perbanyak doa dan berzikir. Orang yang mau berdoa dan berzikir lebih mulia di sisi Allah daripada orang-orang yang tidak mau atau malas berdoa dan berzikir. Baik, mungkin itu pembahasan dari surah yang pertama, yaitu surah Al-Ahzab. Baik, langsung saja masuk ke surah yang kedua, yaitu surah Al-Insan ayat 30, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Yang artinya, tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila Allah kehendaki. Allah Maha mengetahui. Nah, jadi yaitu Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah, lalu Dia akan memudahkan baginya menempuh jalan hidayah dan melancarkan baginya semua sarana yang mampu ke arahnya. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa manusia itu tidak akan mencapai keselamatan itu kecuali dengan kehendaknya Allah. Bahwasanya Allah itu Maha tahu dan Maha bijaksana. Apa yang dikehendaki pasti dengan mudah. Jadi tergantung dengan diri kita masing-masing. Kalau kita mau menginginkan jalan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, maka lakukan perintah-perintah yang ditetapkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mungkin itu saja penjelasan dari surah Al-Insan ayat 30. Baik, langsung ke surah yang ketiga, yaitu surah Al-Luqman ayat 18, yang berbunyi
wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi bahwasanya kita manusia itu sama di mata Allah. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, baik secara materi, fisik, jabatan, karena kita bisa akan terlihat berbeda di mata Allah, yaitu dengan amal dan ibadah kita masing-masing. Nah, jikapun kita bertemu orang-orang di sekeliling kita atau lawan bicara kita yang sombong, jadi gimana gitu harus menyikapinya, yaitu yang pertama dengan berbicara baik, jangan mudah terpancing emosi, dan perlakukan dia dengan tulus sekalipun dia memperlakukanmu seenaknya, dan jangan sampai kita jadi terbawa perilakunya. Perlakukan dia dengan baik dan gunakan ketulusan hati, ketuk hati nurani dia agar dia sadar bahwa tidak seharusnya dia berlaku sombong gitu, atau bersikap sombong. Jadi itu pembahasan dari surah Al-Luqman. Baik, masuk ke surah yang terakhir, yaitu surah Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khajanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwasannya kita manusia itu dilahirkan ke dunia ini dengan porsinya masing-masing. Jadi kita manusia tidak perlu risau tentang masalah dunia maupun itu rezeki, maut, jodoh. Allah sudah menentukannya. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi, yaitu salah satunya dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mungkin yaitu maksud dari ayat di atas, rezeki dan macam-macam takdir tidak seorang pun yang mendalikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu perkara, misalnya hujan dan lainnya, melainkan dengan ukuran tertentu sehingga tidak melebihi kapasitasnya yang telah ditentukan Allah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.